Yang viral tuh soal azan nggak sih? Mas azan disamain sama gonggongan anjing kan? Ukraina, Rusia. Kemarin dia bilang negara lain tidak diperbolehkan untuk ikut campur terhadap permasalahan yang ada. Berarti kan itu kayak udah dikasih peringatan. Jadi kalau negara lain ikut bisa aja terjadi perang dunia ketiga. Hai, nama gue Vanessa Retami Putri. Gue baru umur 15 tahun, tapi dikit lagi gue umur 16 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kesetiakawanan Sosial Karang Taruna dan salam Pramuka. Saya Muhammad Bintang Kusuma. Nama gue Ahmad Marfiansa, sekolah di SMK Negeri 29 Jakarta, atau yang dikenal dengan STM Kapal. Umur saya 18 tahun, baru hari ini. Nama saya Farhan Nasir, biasa dipanggil Farhan. Umur sekarang 16 tahun. Saya Dava Rizky Ramdhani, umur saya 16 tahun. Sabita Amelia Putri, sekolah di SMK yang 8 Jakarta. Umur saya 18 tahun. Halo, nama saya Fatur, usia 17 tahun. Hai guys, perkenalkan nama saya Tiar Putri Bahtiar, bisa dipanggil Tiara. Sekolah saya dari SMAN 32 Jakarta. Umur saya 18 tahun ini. Keseharian saya influencer, bisa disebut content creator juga. Udah gitu aja. Biasa lihat berita kan? Biasa. Iya. Sering. Nggak terlalu sih, cuman ngikutin. Tahu nggak sih isu yang paling trending akhir-akhir ini? Kalau menurut saya isu yang trending tuh ada perperangan melawan apa tuh namanya? Yang lagi trending ya. Kalau yang lagi trending itu kalau di TikTok tuh ya perang antara apa itu? Ukraina, Rusia. Kalau misalkan di berita yang saya lihat, baik di berita Jakarta dan macam-macamnya itu lagi ada Rusia dan Ukraina, juga minyak. Paling tentang yang lagi rame sekarang tuh perang dunia ketiga itu yang katanya Rusia sama Ukraina ya. Dari Twitter itu biasanya sih perang apa sih ya? Bisa dibilang perang dunia ketiga, tapi bukan perang-perang banget. Yang biasa aku lihat di TikTok itu paling ini ya, drama-drama seleb TikTok yang gak jelas gitu sih ya. Contohnya ada JHT. JHT itu yang lagi kontroversial sekarang kan ya, karena perubahannya yang hanya bisa diambil ketika umur 56 tahun, yang bahkan harusnya ketika dia dipecat atau diputus kontrak bisa diambil untuk melanjutkan usaha. Yang viral tuh soal azan nggak sih? Mas azan disamain sama gonggongan anjing kan? Isu yang trending yang pertama itu ada perang di luar negara, yaitu antara Ukraina sama Rusia. Ukraina itu kayak semacam dibohongin sama Amerika. Dia bilangnya, gue mau temenan sama Ukraina, tapi malah ya ditusuk dari belakang lah, kayak pertemanan zaman sekarang. Terus juga Rusia bukannya belain ya begitu, tapi jadinya berantem sekarang. Setahu gue sih perang gara-gara Ukraina mau gabung dengan NATO, terus si Rusianya ini nggak terima gitu. Karena si Rusia ini sakit hati karena si Ukraina ini lebih memilih ke blok barat dibanding ke blok timur. Yang mana harusnya Ukraina dan negara-negara di sekitar Rusia itu harusnya menjadi blok timur karena pecahan dari Uni Soviet kan. Tapi si Ukraina ini, presiden Ukraina yang sekarang ini lebih milih ke blok barat atau ke NATO. Konflik antara kedua negara itu ya. Dan Pak Putin tuh lagi sensi, mungkin lagi nggak mau gitu kalau misalkan dia tuh masih bersikukuh ini negara kedaulatannya Rusia begitu. Pokoknya tahunya tuh dari bilang presidennya kenapa gitu. Karena ada beberapa faktor. Faktor yang pertama itu dipicu sama Ukraina mau gabung sama NATO. Yang kedua yaitu Rusia sama Ukraina mau diinvasi sama
Rusia? Pastinya ada perselisihan sih ya, tapi nggak terlalu ngurusin, jadinya ya aku tahu cuman itu aja. Bahwa Ukraina saat ini ingin masuk ke dalam ranahnya NATO, dan akhirnya Presiden Putin pun tidak menerima karena ini adalah langkah terakhir NATO apabila bisa menginvasi Ukraina juga, menggabungkan, akan disuplai juga persenjataannya, maka Rusia dalam keadaan yang genting. Makanya Rusia mempertahankan kedaulatannya dengan menginvasi Ukraina agar Ukraina tidak berani masuk ke NATO. Ini posisinya secara apa dulu? Kalau geografi Rusia kan emang di atasnya Cina. Bukan di atas sih, maksudnya lebih dekat sama Cina. Terus kalau Ukraina tuh di dekat apa sih namanya ya? Nggak tahu spesifiknya kayak gimana, cuma yang aku tahu tuh masih dekat dari situ, cuma nggak terlalu dekat. Lebih ke, kalau dibilangnya lebih ke bagian barat, hampir masuk ke Amerika. Di benua Eropa dua-duanya. Tapi kalau Rusia setengahnya ada di Eropa, setengahnya ada di Asia. Kalau itu aku kurang tahu sih, karena kurang update juga ya, cuman tahu sekilas aja. Rusia itu ada di sebelah utaranya Ukraina ya. Jadi Ukraina itu ada di... Waduh, buat posisi ya? Iya. Ukraina, Rusia. Kurang tahu sih, saya nggak hafal peta. Negara Ukraina itu di sebelah timur dari Rusia. Kalau posisi negara Rusia itu di sebelah barat negara Ukraina, begitu. Barat. Untuk posisi tidak tahu banget sih, pokoknya intinya dia di Eropa dan dia memang bersebelahan banget Ukraina dan Rusia, dan di situ di tengah-tengahnya dia memiliki perairan yang itu bisa menjadi poin plus juga buat Ukraina. Tapi Rusia tetap melaksanakan invasi melalui udara. Ya kalau bisa sih jangan sampai ya. Orang-orangnya atau pemimpinnya, kalau orang-orangnya sih sepertinya tidak bisa menjadi pemicu perang tersebut. Kalau kata saya, pemimpin-pemimpinnya dan pejabat-pejabat yang lain lah yang membuat konflik tersebut terjadi. Bisa aja sih memicu perang dunia ketiga, karena kan si Ukraina ini meminta bantuan ya ke NATO, yang otomatis kan yang pemeran tertingginya itu kan Amerika. Jadi bisa jadi Amerika membantu Ukraina untuk mengirim tentaranya invasi ke Ukraina dan perang ke Rusia. Dan itu bisa memicu negara-negara lain yang bergabung di NATO untuk menyerang Rusia. Kalau menurut aku sih kayaknya sih iya ya. Karena tuh sebelumnya tadinya kayak nggak percaya itu bakal bakal beneran terjadi gitu. Ternyata mungkin dipanas-panasin kali ya itu, makanya jadinya terjadilah itu. Makanya banyak yang bilang, aduh kiamat nih, kiamat. Gak tahu itu ya, itu mah Allahu alam sih ya. Tapi ya semoga aja cepet damai gitu, jangan perang-perang, kayak kasihan juga yang harusnya nggak kena dampak tapi jadi kena dampaknya. Kalau antara Rusia dan Ukraina doang, mungkin enggak. Tapi kalau misalnya kayak NATO itu ikut campur, bisa. Kalau menurut opini saya sih bisa banget, karena itu tergantung dari beberapa bagian dan organisasi di negara tersebut, kayak NATO, PBB, sama negara ASEAN. Nah, kalau tergantung NATO sama negara yang dituju, karena bisa menimbulkan beberapa konflik yang negara lain nggak suka, seperti Cina misalnya nggak pro sama NATO. Pasti dampaknya akan besar sekali bagi dunia ya, apalagi namanya perang dunia ya, berarti semuanya pun terdampak dari sosialnya, dari ekonominya negara tersebut pasti akan sangat terdampak sekali, dan negara-negara sekitarnya juga akan ikut terdampak. Kalau menurut Bintang sih ini akan menjadi perang ketiga. Kenapa? Karena memang Amerika sudah mulai turun tangan. Nah, tapi Rusia tetap tidak gentar dibantu dengan negara-negara lain. Itu yang saya dapat dari berita. Cuman memang ini nanti bakal jadi perang ketiga, tapi dia tidak berani masuk ke dalam ASEAN karena ASEAN memiliki PBB yang sangat kuat gitu. Kalau dilihat dari berita-berita yang ada sih kayaknya bisa, karena
di sini ada dua negara yang bisa dibilang benar-benar kekuatannya itu kuat banget buat di negara lain. Kayak Rusia secara militernya emang kuat banget. Terus juga kalau Amerika dia kayak bisa dibilang dari segi ekonomi dia bisa menguasai seluruh dunia sih kayaknya. Jadi kayak apalagi kayak yang dibilang sama Presiden Rusia kemarin, dia bilang negara lain tidak diperbolehkan untuk ikut campur terhadap permasalahan yang ada. Berarti kan itu kayak udah dikasih peringatan. Jadi kalau negara lain ikut bisa aja terjadi perang dunia ketiga.